Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Netolu edisi 206 September 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Netolu edisi 206 September 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita profil penjabat bupati, nasional, pelantikan, penghargaan, pelayanan, sosialisasi, festival, kejuaraan, jambore, cerpen, rohani, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Netolu, mengatakan untuk edisi bulan September 2024, pihaknya menyajikan berita profil penjabat Bupati Tapanuli Utara, penganugerahan, pelantikan, penghargaan, pelayanan, sosialisasi, festival, kejuaraan, jambore, budaya, cerpen, rohani, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Dr. Dimposma Sihombing SSOS MAP, penjabat Bupati Tapanuli Utara, membawa aura positif atas kehadirannya di kalangan birokrat dan masyarakat dengan tupoksi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya bekerja dengan hati tulus demi kemajuan Tapanuli Utara. Dia bersama perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dengan harapan dapat meringankan beban APBD Tapanuli Utara yang sangat berat. Laporan khusus. Charlie Willy Hutasoit, Ketua Umum DPP Persatuan Artis Batak Indonesia Parbi, melantik pengurus DPD Parbi DKI Jakarta dengan Ketua Erik Sihotang, Sekretaris Jeffrey Siregar, dan Bendahara Edward Panjaitan sebagai pelestarian seni dan budaya. Mereka berjalan dengan kompak untuk mengejar dan mengerjakan hingga cita-cita semua para seniman Parbi di Indonesia pada umumnya dan DKI Jakarta pada khususnya dapat diwujudkan. Nasional. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dianugerahi gelar dari Gapensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional, sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Gapensi juga menyiapkan topi baja dengan ornamen konstruksi yang melambangkan hati Jokowi kuat dan teguh seperti baja dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Daerah. Dr. Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara, memimpin high-level meeting tim pengendali inflasi daerah bersama seluruh kabupaten kota dan Perkopimda Sumatera Utara. Dia perlu menjadikan inflasi sebagai fokus utama dalam penanganannya, seperti menangani COVID-19 dengan pembentukan sekretariat bersama di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Daerah. Bobi Nasution, Wali Kota Medan, memaparkan beberapa strategi untuk mengendalikan inflasi daerah pada high-level meeting tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Sumatera Utara. Upaya pengendalian dilakukan dengan pemantauan harga dan stok pangan untuk memastikan ketersediaan pangan serta melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Sosialisasi. Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional bersama DPRD Sumatera Utara menggelar PON baik untuk mensosialisasikan Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumatera Utara kepada masyarakat. Mereka juga menghimbau kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk melibatkan masyarakat dalam kemeriahan PON di Sumatera Utara dengan mengajak bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan menyukseskannya. Pelayanan. Gereja HKBP Sola Gracia Kayumas Jakarta Timur, Pendeta Resort Pendeta Kaminter Hutagalung STH, menggelar gotong royong sebagai keterlibatan oikumene gerejawi yang merupakan salah satu program dan kalender kerja tahun Okumene Inklusif HKBP 2024 dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua.
Kegiatan ini juga menyongsong peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Penghargaan Dr. Andus Nixon Nababan MSI, mantan Bupati Tapanuli Utara 2 periode, menerima penghargaan komitmen mendorong pembangunan daerah ketika menghadiri Malam Apresiasi 1 Inspirasi 2024 digelar di Universe melalui berita1.com. Dia menyampaikan rasa terima kasih terhadap semua pihak yang telah mensupport dirinya selama menjabat 2 periode sebagai Bupati Tapanuli Utara. Kejuaraan Asia Pacific Rally Championship, event berskala internasional, berlangsung di perkebunan PT PP London Sumatera Lonsum, Kebun Rambung Sialang, Kabupaten Serdang Bedagai. Rihan Farija asal Kalimantan Selatan dengan co-driver M. Fahrezi Fat asal Jawa Barat menjadi terbaik. Pembina IMI Sumatera Utara, Musya Rajeksya, memohon doa dukungan agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah World Rally Championship tahun 2026. Festival Rija Putra, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, bersama pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Tautoba Jojo X Digifest 2024 di Kabupaten Samosir bertema Sinergi Akselerasi Danau Toba menuju destinasi pariwisata berkelas dunia. Diharapkan tagline Majestic Danau Toba menjadi new branding dan dikampanyekan secara bersama-sama di kawasan Danau Toba. Kejuaraan Radiapo Hasiolan Sinaga SHMK Bupati Simalungun membuka kejuaraan menembak Bupati Cup Perbakin Simalungun 2024 di lapangan tembak Koramil 08 Bangun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Simalungun. Kejuaraan ini merupakan satu langkah untuk menciptakan atlet-atlet menembak profesional yang nantinya mampu membawa nama baik Simalungun di kancah nasional bahkan internasional. Festival Kopi Sekawasan Danau Toba digelar di Open Stay Geosit Sipinsur, Kecamatan Paranginan, Kumbang Hasundutan untuk membangkitkan komunitas kopi serta menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat terutama di sektor pariwisata. Potensi kopi Kumbang Hasundutan sudah dikenal luas dan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Sumatera Utara. Jambore Nyonya Lydia Dosmer Banjarnahor, Ketua TP PKK Kumbang Hasundutan, kader PKK Kumbang Hasundutan gelar jambore di objek wisata Sipicur, Desa Pearung. Kegiatan ini untuk merekatkan kebersamaan antara kader dan pengurus PKK, sehingga saling mengenal, bertukar informasi pengetahuan dan program kegiatan, termasuk meningkatkan kualitas untuk mampu dan konsisten melaksanakan program PKK. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Emosi adalah karunia Tuhan bagian pertama. Bagaimana mengelola emosi? Apakah hidup kita adalah pilihan antara sukacita atau marah? Jangan sampai marah. Memberi kesempatan pada amarah dapat berupa tingkah laku yang menindas orang lain dan membenarkan tingkah laku diri sendiri. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Catatan Penyelesaian. Biaya pengobatan sudah lunas jauh sebelum ibu datang ke rumah sakit ini. Pelunasan itu terjadi saat seorang anak kumal penjajah barang-barang kecil datang mengetuk pintu rumah ibu untuk meminta segelas air. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 206 September 2024. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812
13647435. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.